hamil gue gak pernah gituan ya. Guys, test pack itu gue temuin di toiletnya Feli pas gue lagi ke rumahnya. Kapan lo ke rumah gue? Kok gue gak pernah lihat? 1 minggu yang lalu. Wah, mulai sekarang kita harus jauhin Feli ya guys. Soalnya dia hamil di luar nikah. Iya, itu kan melanggar aturan di sekolah kita. Kalian semua jangan menjauh gitu dong. Gue ini serius, gue jujur. Lihat aja tuh perutnya udah mulai membesar. Pasti besok lo dikeluarin dari sekolah tuh sama bu guru. Kalian jahat banget sama temen gue. Vel, cepetan ikut gue. Lo juga sama aja, dosa berat lo. Nggak ada ngelakuin apa-apa lagi kok. Gue udah tobat, cepet ikut. Lihat aja lo, Ti. Padahal gue udah peringatin lo, tapi kenapa lo masih dateng? Gue bener-bener gak nyangka gue difitnah kayak gitu. Lo percaya kan kalau gue gak hamil? Iya, percaya. Tiara kan cuma fitnah lo. Satu-satunya cara bikin Tiara jera, gue harus ungkap dosa besarnya itu. Lo punya clue nggak? Justru itu tujuan gue. Besok kita bakal ke rumahnya Tiara dan bongkar semua kejahatan dosa-dosa dia. Wah, kayaknya dosa Tiara banyak banget ya. Jangan seneng dulu karena rumahnya penuh dengan CCTV. Feli, karena kamu hamil dan kamu harus dikeluarkan dari sekolah ini karena kamu akan mencemarkan nama baik sekolah. Bu, tapi itu cuma fitnah. Masa ibu nggak ada bukti main nuduh-nuduh gitu? Ini bukti kurang jelas apa lagi? Test pack. Loh, perasaan yang kemarin udah saya buang, kok bisa ada lagi? Ya jelas ada lah, test pack kamu udah kesebar. Lagi pula kamu udah test pack sebanyak 10 kali. Dosa terbesar ibu, nerima. Kamu ngomong apa sih? Saya nggak ngerti. Lebih baik kamu angkat kaki dari sekolah ini sebelum perut kamu itu makin besar. Bu, ampun deh, saya nggak bakal bilang ke orang-orang deh mengenai dosa terbesar ibu. Tapi jangan usir saya, Bu. Saya kasih kamu waktu sampai pulang sekolah. Kalau kamu nggak bisa ungkap mengenai masalah ini, kamu dikeluarkan dari sekolah. Bu, itu kan tinggal 2 jam lagi, mana sempat. Oh, bertikah. Iya, Bu, baik. Kesha, lo nggak akan bisa nemuin Kesha karena dia udah dibun-bun sama Tiara. Apa? Kok bisa? Karena Kesha udah tahu rahasia gelapnya Tiara. Ya ampun, seandainya aja kemarin Kesha sempet ngasih tau gue. Sebenarnya gue juga tahu rahasianya Tiara, tapi gue nggak mau bertindak karena gue takut salah. Dosa terbesar lo dilahirkan ke dunia. Kenapa? Karena gue ditakdirkan selalu bernasib buruk. Jadi kalau gue deket-deket sama orang itu akan kena sial juga. Oke, apa yang harus gue lakuin? Lo pergi sendiri ke rumahnya Tiara. Tenang aja, gue udah punya kuncinya. Wah, cerdas banget lo. Nah, kamu dikeluarkan dari sekolah. Tadi bu guru telepon mama. Astaga, ini semua karena bu guru kasih waktunya mepet banget. Padahal sebentar lagi gue bakal ungkap kejahatan Tiara. Kamu perlu bantuan mama. Dosa terbesar mama masih belum muncul. Kalau gitu aku nggak mau deket-deket mama dulu. Siapa tahu mama orang jahat. Oke. Oh ya ma, aku mau nanya. Kira-kira minggu lalu Tiara ada datang ke rumah kita nggak? Nggak ada nak. Mama kan selalu di rumah. Jadi mama tahu siapa aja yang datang ke rumah. Bohong rupanya tuh anak. Jangan-jangan dia lagi yang hamil. Moment of truth. Saatnya balas dendam. Cila! Oh, rupanya udah ada yang tahu lagi nih. Jangan-jangan Cila bakal jadi korban selanjutnya kayak Kesha. Ternyata lo udah pinter ya. Setelah Cila, korbannya lo. Kalian gak akan bisa ungkap dosa besar gue. Tiara, kamu ini benar-benar berdosa. Feli, mama harap kamu bisa pergunakan kekuatan kamu dengan baik karena mama akan mengorbankan nyawa mama supaya kamu bisa lihat dosa besarnya Tiara. Mama! Lo pikir kekuatan lo yang secuil itu bisa ngungkap dosa-dosa gue? Nggak akan. Gue kembalin HP lo nih, Vel. Di dalamnya udah ada CCTV yang bisa lo jadiin barang bukti. Gue harap ini bisa jadi permintaan maaf gue buat lo. Ternyata dosa besar lo banyak banget dan semuanya dilakukan di rumah. Kalau gitu gue sebar CCTV rumah lo. Oh no! Selamat datang di tempat harta karun. Loh, luas banget. Gue yang punya rumah aja kagak tahu kalau ada ruangan segede ini di bawah kamar tidur gue. Tunggu dulu, ini uang-uangnya pada kemana dah? Hah? Di ruang seluas ini harusnya ada uang. Iya, harusnya full. Hal ini pasti ada sangkut pautnya sama mama kan? Kalau itu saya nggak bisa banyak omong. Karena uangnya udah nggak ada, mulai sekarang kita udah nggak ada urusan lagi ya. Pak, pasti mama punya rahasia nih sama Pak Satpam. Tapi apa ya? Permisi. Kok tunggu Pret, lo ngapain datang ke markas orang terkaya di kota ini? Lo nggak pantas. Iya, secara Pak Satpam aja nggak ngasih duit ke lo. Padahal kalian kaya karena duit dari Pak Satpam. Jadi nggak usah bangga kayak gitulah. Berani-beraninya ya. Lihat aja gue ungkap rahasia nyokap lo. Rahasia? Tiara, nggak boleh. Nanti kita bisa kehilangan semuanya lagi. Kalian kasih tau gue aja. Gue bakal tanggung segala akibatnya. Kalau lo mau tahu hal ini, lebih baik lo tanya sendiri aja sana sama nyokap lo. Kesha, lo kan pinter banget dalam menginvestigasi suatu hal. Lebih baik lo bantuin gue deh kali ini. Maaf Vel, nggak bisa. Mulai sekarang gue mengundurkan diri ya jadi teman lo. Loh, kok tiba-tiba? Oke, tapi jawab dulu pertanyaan gue. Kenapa lo dapat duit dari nyokap gue? Sebenarnya apa yang kalian sembunyiin dari gue? Gue dibayar nyokap lo buat tutup mulut. Jadi gue nggak bisa kasih tahu karena nominalnya lumayan besar. Gue bayar 2 kali lipat deh. Nyokap lo aja bayar gue 10 miliar. Lo kan masih sekolah. Mana punya uang sebanyak itu, Feli? Buset, gue nggak tahu kalau mama punya uang sebanyak itu. Jangan-jangan. Gue saranin lebih baik lo nggak usah tahu deh. Biar lo bisa hidup tentram ya, Vel. Nggak bisa. Kalau nyokap gue ngelakuin kejahatan, gue harus berantas. Lo cari kemana-mana juga kagak ada. Karena jawabannya itu
udah ada di dekat lo, yaitu Pak Satpam. Iya, Pak Satpam dan nyokap gue ada sangkut pautnya kan? Jangan-jangan Pak Satpam itu bapak gue? Bukanlah, sebenarnya semua orang di kota ini udah tahu sih, tapi kita nggak ada yang bisa kasih tahu lo, karena kalau kita kasih tahu kita yang bakal metong. Asal duit lo masih dari Pak Satpam nih. Iya nih, Pak Satpam udah bagi-bagi duit terakhir dia, karena katanya sih stoknya udah habis. Jadi selama ini Pak Satpam bagiin duit yang ada di bawah kamar gue. Ih, itu duit gue dong. Nggak mau tahu, pokoknya gue harus protes ke Pak Satpam sekarang. Apaan dia jadi pencuri di saat nyokap gue nggak ada? Seandainya aja lo tahu, Vel. Bapak mau kemana? Kok banyak kotak kardus? Oh, karena saya mau pindah dari kota ini. Saya udah nggak ada urusan lagi di sini. Bapak pikir saya nggak tahu kalau bapak curi uang keluarga saya terus dibagiin ke orang-orang? Saya lakuin itu karena itu memang hak saya. Bapak aja bukan keluarga saya loh. Apa haknya? Lebih baik kamu tanya ke mama kamu aja. Saya pamit. Tunggu. Asal duitnya. Mama. Nak, pemasukan mama udah lancar Jaya, jadi kehidupan kita bisa aman tentram. Wow. Mah, di bawah kamar tidur aku, kita punya ruang rahasia ya. Oh, kamu udah tahu? Iya nak, isinya semuanya uang. Tapi pas mama kerja, uangnya harus mama bawa juga dong. Itu uang yang mama pakai buat menghidupi aku selama ini. Uangnya dari mana, Ma? Perasaan mama nganggur? Siapa bilang? Selama ini tuh mama jadi preman di kota sebelah dan sekali malak, mama bisa dapat 5 miliar per orang. Hah, itu artinya kerjaan yang mama maksud? Iya, mama udah malak lebih banyak orang lagi loh. Terus kenapa Pak Satpam bisa tahu tempat mama menyimpan duit? Karena 1 bulan yang lalu, mama kamu ini menabrak keluarga kecil saya hingga metong. Dan dia bersedia ganti rugi dengan membagi hartanya. Mama? Kamu jangan salahin mama aja ya. Lagi pula kamu juga ada di dalam mobil loh. Dan sampai lupa ingatan pula. Tapi aku kan cuma di kursi penumpang. Pokoknya kalau mama di penjara, kamu yang gantiin ya. Nah, itu polisi sudah datang. Loh, aku kan sudah kasih seluruh hartaku buat ganti rugi. Lalu kenapa masih lapor polisi? Karena uangnya haram. Mama... Pelakunya anonim, Ma. Itu artinya aku nggak bakal tahu dia siapa. Mama suruh kamu lihat gosipnya, bukan pelakunya. Tunggu, Ma. Ini kan video CCTV pencurian. Tapi kok bisa ada muka aku di situ, Ma? Itu karena dia edit muka kamu. Dan sekarang semua orang percaya kalau kamu tuh adalah pencuri. Ya udah, Ma. Nggak apa-apa. Yang penting aku banyak duit. Loh, kok malah berkurang? Saldonya bakal bertahan kalau gosipnya jelas. Kalau nggak jelas, bakal berkurang. Nggak bisa. Gue harus temuin pelakunya. Kalau nggak, saldo gue bakal habis. Tapi gimana caranya ya, Ma? Mama bakal bantu kamu lacak. Tenang ya. Keisha, lo ngapain malam-malam ke rumah gue? Lo kan pelakunya yang udah nyebarin gosip mengenai gue. Lo ngomong apa sih, Vel? Gue lemes nih. Lebih baik lo suruh gue masuk dulu deh. Halah, nggak usah banyak omong deh lo. Lagi pula sakit berat lo palsu juga kan? Vel, lo kan udah lama kenal sama gue. Tapi kenapa lo nggak percaya kalau gue sakit berat? Ngapain gue percaya sama orang yang nusuk gue dari belakang? Gue nggak ngerti lo ngomong apa. Tapi beneran bukan gue pelakunya. Feli, barusan aja gosip kamu kesebar lagi nih di HP. Pusing, Mama. Itu artinya mana mungkin gue bisa sebar sesuatu kalau gue aja ada di hadapan lo? Oh iya juga ya. Ya udah, Kay, maafin gue. Yuk masuk. Nggak apa-apa, gue pulang aja karena kayaknya lo nggak anggap kehadiran gue. Kay, tuh anak hobi banget ngebuat gue ngerasa bersalah kayak gini. Woi, nak, bangun. Kamu ini gimana sih? Kesiangan loh sekolahnya. Maaf, Ma, aku ketiduran. Saldo aku kenapa jadi sebanyak ini, Ma? Karena gosipnya di-share di sosmed, jadi orang yang komen itu terhitung gosipin kamu juga. Mama gimana sih? Katanya mau bantuin aku, tapi sekarang nama aku jadi makin buruk nih. Kamu, udahlah, Mama nggak usah bantuin aku lagi. Pokoknya aku bakal bisa sendirian. Ya ampun, Nak. Aduh, mending nggak usah naik dah saldonya kalau ujung-ujungnya diturunin juga. Tiara, lo kenapa? Harusnya yang nangis tuh gue, karena gosip yang kesebar kan punya gue. Dela metong, Vel. Hah? Kok bisa? Dia kecebur empang? Bukan. Dela tuh dihabisi sama orang yang ngegosipin lo. Tunggu, lo tahu siapa yang ngegosipin gue? Kalau gitu kasih tahu gue lah. Gak bisa, karena dia selalu mata-matain lo, jadi gue gak berani. Masa? Lebih baik lo tanya sama teman lo sendiri aja, si Keisha tuh. Keisha, lo gak apa-apa? Kenapa kayaknya kondisi lo makin parah? Gue udah gak lanjutin pengobatan gue, jadi sebentar lagi gue bakal metong karena sakit. Jangan gitu, Kay. Lo harus semangat. Gue mau bantuin lo kok. Lagi pula sekarang saldo gue udah banyak. Gak usah, Vel. Udah, gak apa-apa, gue TF ya. Cukup banget sih lo, masa trik kayak gitu doang gak ngerti. Trik? Lo jebak gue? Selama ini gue tuh gak pernah sakit, malah gue sehat walafiat. Gue tuh cuma pengen bohongin lo supaya gue dapat duit dari lo. Apa? Terus sekarang saldo gue malah minus. Lo gak akan bisa selamat, karena kalau saldo lo minus, lo gak bakal bisa beli makanan. Jadi kejahatan gue gak akan terbongkar dan lo metong. Ya ampun, maafin aku, Ma. Ternyata pelakunya Keisha. Bukan, Nak. Pelakunya tuh Tasya. Kan Mama baru aja lacak. Hah? Feli tuh hamil, durhaka, riba, suka bohong. Siapa yang gosipin aku pakai toa tuh, Ma? Saldo aku langsung nambah. Bagus, yang penting sekarang saldo kamu nggak minus lagi kan? Iya sih. Itu pasti Tasya, Ma. Kalau gitu kita lapor polisi aja. Ngapain? Laporannya udah diterima sama sistem kok. Tasya metong. Jangan-jangan
Keisha juga metong. Mission complete. Sekarang saya pergi ya. Aku masih nggak ngerti. Mama mau pergi kemana? Oh iya, saya belum cerita kalau mama kamu tuh udah dihabisi sama Tasya. Sedangkan saya adalah sistem yang menyamar sebagai mama kamu karena saya mau memberantas kejahatan yang terjadi secara langsung di lapangan. Hah?